Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Oke. Ada apa ini? Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang dari KT. Saya pernah mendengar ramalan bahwa orang-orang KT ingin menguasai Indonesia dan memberikan Indonesia kemerdekaan. Benarkah? Tenang semuanya. Kami dari pihak Jepang datang ke sini untuk menyelamatkan dan melindungi kalian. Kita adalah Hokkaido. Kami datang ke sini untuk membantu kalian dalam mengusir Belanda. Alangkah baiknya jika kalian ikut memberontak melawan Belanda. Ingat, kami ke sini bukan untuk menjajah Indonesia, tetapi untuk memerdekakan Indonesia. Semoga semua itu bukan hanya janji-janji belaka ya. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Watashi tachi Nihon wa Teiya Senso ni sankashimasu. Kateba idea Sohoku no Dokorutsu. Tengenei Gayokusoku Sarano node. Nihon Reiyo Toshitereto Ningachika Watashi kachi oto o Teiya shimasu. Oleh karena itu, saya selaku perwakilan Jepang akan menguatkan orang-orang Nusantara untuk bekerjasama dan meraih kemenangan. Apakah ada alasan yang lain? Kami tidak percaya pada kalian. Kami telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjarakan oleh Belanda. Kami juga akan memberikan kalian hidup sejahtera. Dan juga kami telah meluncurkan gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia untuk kalian. Apakah yang kau bicarakan bukan hanya janji semata? Apakah kalian akan menepatinya? Ya, kami tidak akan menjadi kalian seperti yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Hai, baiklah. Kami mengizinkan kalian meninjak tanah Nusantara kami. Tapi jangan kalian membohongi kami seperti di negara barat sana. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu, mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi bak pahlawan banget deh. Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen Terpoorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjeerda van Schattenburg,
Stachiower, sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Baiklah, Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan semua jajahan Belanda harus diserahkan kepada Jepang. Sekarang, cepat tandatangani surat perjanjian Kajari ini. Tentara, sekarang tangkap dia dan kembalikan dia ke negara asalnya. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digebor-geborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan. Mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romu Kyokai, yang artinya panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Belum lagi tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan akhirnya ada Jugun Ienfu, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi para tentara Jepang. Jugun Ienfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Karena udah jadi begini, tentu saja rakyat Indonesia jadi geram dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat gak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia.